إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari yang penuh kebahagiaan ini, di tempat yang penuh mulia ini, mari sama-sama kita bermuhasabah tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita belajar dari ulama Suriah, yaitu Syekh Mustafa As-Sibai. Ia berkata, لا يستخفن بنعمة مهما قليلا فإن القليل من الكريم كثير. Jangan remehkan nikmat meskipun sedikit, karena yang sedikit dari zat yang maha mulia sesungguhnya itu banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat ulama Suriah Syekh Mustafa As-Sibai sangat jelas dalam kitabnya, dinukil dalam kitabnya, sesungguhnya nikmat Allah itu banyak, ia terlihat sedikit karena kita sering meremehkan nikmat tersebut. Lihatlah tubuh kita yang sehat jasmani hari ini, jantung yang terus bergerak tanpa mengenal lelah walau saat kita tertidur, tangan yang masih kuat membawa ini dan itu, kaki yang masih bisa melangkah dan berlari, hidung yang masih bisa mencium masakan enak, telinga yang masih bisa mendengarkan indahnya lantunan azan zuhur, Jum'ah, asar, maghrib, isya dan subuh, dan mata yang masih bisa melihat keindahan alam ciptaan Allah. Coba hitung semua nikmat itu, ya ma'asyiral muslimin, dan berapa yang harus kita bayar. Jika ia sakit, maka kesehatan itu adalah mahal, dan ia adalah mahkota, di mana tidak ada yang melihatnya kecuali orang yang sedang sakit. Cobalah hitung nikmat Allah yang ada pada diri kita. Pasti kita akan kelelahan, lelah menghitung nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Apakah kita bisa menghitung jumlah pori-pori yang ada dalam tubuh kita? Apakah kita sanggup menghitung jumlah rambut kita? Apakah kita sanggup memilah dan memilih berapa jumlah rambut kita yang sudah memutih dan berapa jumlah rambut kita yang masih hitam? Apakah kita sanggup mampu menghitung jumlah butiran nasi yang kita makan setiap hari? Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Surat An-Nahl ayat 18. Yang dimaksud dengan ayat ini disebutkan dalam tafsir Jalalain halaman 278. Jika kalian tidak mampu menghitungnya,
lebih-lebih untuk mensyukuri semuanya. Namun kekurangan dan kedurhakaan kalian masih Allah maafkan. Bagi yang mampu bertaubatlah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asal muslimin rahimakumullah, nikmat Allah banyak sekali, tapi karena kita suka membandingkan dengan nikmat yang orang lain miliki sehingga ia terlihat sedikit, maka kunci kenikmatan dalam hidup adalah jangan suka memperhatikan nikmat orang lain dibandingkan dengan nikmat kita, lalu membandingkan dengan nikmat dirinya, membandingkan dengan nikmat keluarganya, nikmat yang apa ia dapat. Jika kita bandingkan harta kita, mobil kita dengan mobil orang lain, maka hari ini mobil kita akan terlihat jelek, tak ada gunanya, karena kita melihat gengsi daripada fungsi. Jika kita lihat harta kita, motor kita, membandingkan dengan nikmat motor orang lain tetangga kita, maka motor kita terlihat jelek pada hari ini. Jika kita membandingkan istri kita dengan istri orang lain atau wanita lain, maka istri kita akan terlihat buruk. Dan ketahuilah, yang masalah sebenarnya bukan istri kita, tetapi mata kita. Jika kita selalu membandingkan anak-anak kita dengan anak yang berprestasi secara akademik, maka anak-anak kita akan terlihat bodoh. Padahal setiap anak itu cerdas, dan tugas orang tua yang menggali dalam bidang apa kecerdasan anak yang dimilikinya. Jangan membandingkan prestasi anak kita dengan orang lain, lalu kita sampaikan kepada anak kita, karena itu akan membuatnya tidak berharga di mata orang tuanya dan membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Jika kita membandingkan rumah kita yang berada di kampung dengan yang ada di perumahan mewah, maka rumah kita akan terlihat sempit dan tidak nyaman. Padahal yang bermasalah adalah tidak adanya rasa syukur di dalam hati, sehingga selalu kurang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fadala alaihi fil mali wal khalqi, falyanzur ila man huwa asfala minhu." Jika salah seorang di antara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta dan bentuk rupa, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar mengatakan, yang dimaksud dengan al-khalq adalah bentuk tubuh, juga termasuk dalamnya adalah anak-anak, pengikut, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan duniawi. Nikmat Allah terlihat sedikit karena kita sering mendustakannya. Karenanya Allah mengulangi dalam surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali agar manusia tidak lupa mensyukuri nikmat yang diberikannya. Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sesungguhnya dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Allah memberikan nikmat kepada kita banyak, namun kita sering mendustakan. Allah katakan dalam surat Ar-Rahman itu, tafsir Quran bil Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat mana yang kamu dustakan? Ayat ini disebutkan dalam surat ini sebanyak 31 kali sebagai istifham atau kata tanya, yang terdapat dalam ayat ini mengandung makna takrir atau menetapkan. Demikian itu karena ada sebuah hadis yang meriwayatkan oleh Imam Hakim melalui Jabir radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat Ar-Rahman hingga selesai. Kemudian beliau bersabda, Mengapa kalian ini diam saja? Sungguh jin lebih baik jawabannya daripada kalian, karena sesungguhnya tiada sekali-kali aku bacakan kepada mereka ayat ini,
maka manakah nikmat Rabb kamu berdua yang kamu dustakan? Melainkan mereka menjawab, wahai Rabb kami, tiada satupun nikmatmu yang kami dustakan. Bagimu segala puji bagimu. Jin jawabannya pun tidak mendustakan. Tapi manusia dibacakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ia terdiam tidak bisa menghitung nikmat Allah yang mana yang didustakan. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Caranya adalah dengan mempertahankan berbagai amal saleh. Jika kita sebagai keturunan yang saleh melihat orang tua kita yang selalu bersedekah, orang tua kita telah tiada, maka kewajiban anak melestarikan kebaikan-kebaikan orang tuanya, mempertahankan kebaikannya dengan seraya berdoa untuknya agar amal ibadah kebaikannya diterima dan sebagai wasilah kebaikan orang tuanya. Bahkan kita meningkatkan levelnya, sebab setiap amal kebajikan yang kita perbuat, apalagi terhitung di bulan ini, masuki bulan Zulqa'dah, di bulan Zulqa'dah ini bulan yang mulia yang akan lipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah, inna iddatish syuhur 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tudlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram, 3 bulan di antaranya berurutan. Dimulai dari Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah dan Muharram, kemudian 1 bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jika kemarin kita telah menjaga salat fardu tepat waktu di masjid, maka di 3 bulan haram ini mari kita berupaya lebih gesit lagi, berangkat ke masjid di saf paling terdepan dan utama. Jika Syawal, Ramadan kita telah berupaya menjaga puasa dari dosa dan maksiat, maka di 3 bulan yang berurutan dan disisikan oleh Allah ini, mari kita tingkatkan levelnya, yaitu dengan meninggikan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan meninggalkan obrolan yang tidak ada gunanya, bahkan ghibah atau majlis ghibah, berhenti membagikan informasi bahkan fitnah melalui gadget kita. Sebab ketahuilah para jemaah sekalian, setiap keburukan yang kita lakukan di bulan-bulan yang disisucikan oleh Allah, maka dilipat gandakan juga keburukan-keburukannya sebagaimana kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Aqulu qouli hadza thumma astaghfirullah li wa lakum wa as'alil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ma'asal muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita tingkatkan level keimanan kita. Di bulan Dzulqa'dah ini marilah berazam dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat-Mu yang banyak,
Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan menyembelih hewan kurban. Ma'asal muslimin rahimakumullah, di ayat kedua, dua syariat menjadi satu, syariat Nabi Ibrahim dan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi pengkurban yang sejati, pengkurban yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم اصلح ولاة أمورنا وفقههم لما فيه صلاتهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة